Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah ta'ala di Quran Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Para pemirsa Pandia RS TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi sama saya. Pada kesempatan kali ini, sudah lama sekali saya tidak mengupload video karena ada beberapa kesibukan, terutama dalam proyek-proyek kepenulisan. Jadi pada kesempatan kali ini mungkin saya ingin membahas sesuatu yang juga sempat viral dan juga menghebohkan, terutama bagi kalangan mahasiswa yang sering melakukan demonstrasi menuntut agar RKUHP mengenai pasal penghinaan terhadap presiden itu untuk segera dihapus atau dicabut. Nah, kebetulan kemarin saya melihat diskusi tersebut di acaranya Bang Karni Ilyas, Indonesia Lawyers Club, di mana di situ para mahasiswa dipertemukan dengan elit-elit DPR yang menyusun undang-undang tersebut. Jadi di situ saya melihat ada argumentasi logika yang menurut saya sedikit keliru dari para elit DPR, di mana mereka menganggap RKUHP itu merupakan produk hasil karya anak bangsa, di mana di situ saya melihat para elit tersebut mengagung-agungkan RKUHP pasal ini. Mereka mengatakan bahwa ini hasil dari dekolonisasi dari RKUHP yang disusun oleh penjajah atau pemerintahan Belanda. Jadi mereka merasa bangga bahwa ini adalah karya dari anak bangsa, bukan meniru undang-undang atau pasal-pasal dari pemerintahan Belanda seperti sebelumnya. Namun ada argumentasi yang menurut saya keliru, di mana para elit menyebut bahwa seolah-olah ketika kita menolak RKUHP ini, kita itu dianggap tidak cinta dengan negara kita ini, atau kita tidak merasa bangga dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak bangsa di DPR sana. Tapi kalau dibilang ini adalah hasil dekolonialisasi, tapi mengapa pasal tentang penghinaan terhadap pemerintahan itu masih atau ingin dipertahankan, sementara di pemerintahan Belanda sendiri pasal tersebut sudah dihilangkan atau dihapuskan. Nah, di Indonesia yang katanya memakai sistem demokrasi, tapi malah ada undang-undang yang istilahnya menjadi penghambat dari demokrasi itu,
sehingga orang-orang tidak lagi memiliki kebebasan dalam mengekspresikan pikiran mereka, pendapat mereka, dan opini mereka. Nah, ini kan sebuah paradoks di mana kita mengatakan bahwa kita menganut paham demokrasi, tapi kita dihambat atau dibatasi untuk melancarkan pendapat atau pemikiran karena ditakutkan akan terjadi penghinaan terhadap presiden. Nah, di sini saya jadi teringat tentang buku dari seorang filsuf atau sastrawan yang berasal dari Aljazair, Albert Camus. Nah, di mana di buku yang berjudul Krisis Kebebasan tersebut ada di mana Albert Camus itu menceritakan tentang menulis surat kepada orang-orang Jerman, di mana orang Jerman mengatakan sesuatu itu harus dikorbankan untuk kemajuan dari sebuah negara atau sebuah bangsa, dan pengorbanan itu dilakukan atas nama cinta terhadap negara yang mereka diami. Nah, saya melihat kasus ini atau fenomena atau tulisan dari Albert Camus ini terjadi pada argumentasi para elit di DPR sana, di mana mereka mengatakan bahwa ini adalah produk anak bangsa, seharusnya kita bangga, seharusnya kita cintai, tapi di dalam produk tersebut ada sesuatu yang harus dikorbankan, yakni kebebasan berekspresi, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk berpikir, berargumentasi, sehingga orang malah menjadi takut. Nah, ini kan percis apa yang ditulis oleh Albert Camus di dalam bukunya tentang krisis kebebasan tersebut. Nah, kemarin itu mahasiswa-mahasiswa yang ada di forum tersebut sebenarnya sudah sangat gamblang dan elegan menyampaikan pendapat mereka, di mana mereka sebenarnya tidak setuju dengan RKUHP ini. Menurut mereka memang pasal ini seharusnya dihapuskan, dan saya pribadi sangat setuju jika pasal ini dihapuskan atau dibatalkan, karena mengingat kita harus kembali kepada kesepakatan kita bahwa negara ini merupakan negara demokrasi, di mana demokrasi itu terletak dan dapat dideskripsikan melalui argumentasi, narasi. Ketika argumentasi dan narasi itu dibungkam, maka seharusnya kita tidak menganut paham demokrasi. Bagus kita menganut paham autokrasi atau kerajaan, seperti pemerintahan sebelumnya, di mana undang-undang ini dirancang oleh pemerintahan tersebut, yakni Belanda, di mana ketika itu Belanda menganut sistem kerajaan, sehingga rakyat tidak bisa atau tidak boleh mengkritik kekuasaan. Nah, situasinya kan sangat berbeda ketika kita berbicara di negara-negara demokrasi. Oke, saya rasa cukup sekian untuk video pertama ini setelah lamanya saya absen bikin video. Jadi saya
ingin membahas sesuatu yang viral saja. Mungkin setelah ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang lain. Seperti biasanya di channel ini kita membahas tentang pengetahuan, filsafat, agama, dan juga dunia kepenulisan. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan belajar bersama-sama. Jangan takut untuk berkomentar juga di channel ini, karena itulah sebenarnya negara demokrasi. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video yang selanjutnya.